Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. ya. Semoga dalam keadaan sehat, baik, tidak ada kekurangan apapun. Semoga Allah Amin. limpahkan banyak rezeki, banyak bahagia, ketenangan, banyak uang dan kebaikan yang lain. Materi kali ini adalah materi pertemuan mata kuliah Matematika 1 Universitas Banten Jaya 22 Desember 2020 adalah masih melanjutkan tentang matrik. Khususnya pada materi kali ini kita akan membahas tentang determinan metrik. Ya, determinan metrik. Untuk slide-nya, saya tidak menggunakan slide yang minggu lalu karena ada sedikit kekurangan. Kalau jadinya bingung lah, ada yang lebih bagus. Saya menggunakan slide yang ini dari, kalau mencari di Google, ini ciptaan dari ibu ini, bikinan ibu ini lah tulisannya ya, ada di ini alamatnya. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke determinan metrik, sebenarnya ada beberapa determinan. Nah, determinan. Apa itu determinan? Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 3 bahasan tentang determinan. Yang pertama, determinan menggunakan metode Sarus. Metode Sarus. Nah, jadi metode Sarus. Ini yang dulu waktu SMA dipelajari. Nah, selanjutnya menggunakan metode OB di sini. Apa OB? Ini bukan OB ya, OBE, yaitu operasi baris elementer, artinya operasi baris elemennya, jadi operasi elemen. Nah, pada metrik tentunya. Selanjutnya adalah determinan dengan ekspansi kofaktor. Dalam hal ini cenderung kalau misalnya saya sebutkan yang paling mudah adalah yang kedua ini, yaitu operasi baris elementer, karena repotnya di awal, terakhirnya cara ngitung determinannya itu mudah. Kalau metode Sarus ini gampang-gampang susah. Kalau waktu diajarkan saat SMA itu yang tipe mudahnya, tetapi secara teoritis ini cukup membingungkan juga. Kalau yang metode ekspansi kofaktor ini termasuk metode yang paling keren ya, banyak digunakan. Seperti apa metodenya? Don't go anywhere, stay tune on this channel, nanti kita bahas. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi isi dari perkuliahan ini ada 3. Yang pertama adalah beberapa aplikasi dari determinan. Nah, ini penggunaan determinan itu untuk apa? Ada banyak fungsinya, seperti di sini solusi sistem persamaan linear. Oke, seperti kalau misalnya kita kalau pelajaran dulu ya, kalau pelajaran karena jurusannya bukan ini, waktu saat SMA misalnya Andi membeli 3 kue dan 4 minuman, misalnya minuman sama dengan misalnya 10.000. Lalu membeli 6 kue dan 7 minuman sama dengan 19.000. Oke. Berapa harga kue dan berapa harga minuman? Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitung seperti ini, kalau variabel cuma ada 2 dan persamaannya ada 2 cukup gampang. Nah, kalau misalnya persamaannya ini ada 5, nah misalnya. Kalau nggak variabelnya ada 6, misalnya plus 4A plus 3C lah, misalnya 4C plus 2A plus ini. Nah, misalnya seperti ini udah cukup panjang, sudah mulai bingung dan mumet ya. Nah, nanti bisa menggunakan operasi baris elementer untuk mencari setiap nilai dari variabelnya. Yang selanjutnya adalah optimasi. Yang selanjutnya metode ekonomi dan lain-lain. Jadi banyak penggunaannya. Jadi insya Allah berguna bagi nusa dan bangsa apabila kita niat lurus, baik dan benar. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Amin.
pendahuluan. Misalkan A adalah sebuah matriks persegi atau n kali n, maka determinan A dapat diperoleh melalui, oke ini ada 3 ya, metode Sarus. Tapi metode Sarus hanya 3 kali 3 ya. Oke. Yang mudahnya ya, yang selain itu agak susah. Jadi ini tidak usah dimasukkan. Oke. Nah, yang khususnya di sini OBE dan perluasan kofaktor. Notasi determinan dari metrik A adalah det dalam kurung A atau A kayak seperti A mutlak ya, seperti itu. Jadi misalnya determinan dari metrik A, oke, atau misalnya determinan A. Nah, seperti ini bisa juga. Determinan A tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika metrik A memiliki inverse. Oke, jadi kalau misalnya determinannya ada, maka memiliki inverse. Atau kalau memiliki inverse tidak sama dengan 0. Oke, kalau determinannya tidak sama dengan 0, inverse-nya ada. Ya, saling berhubungan ya. Oke, yang pertama ini kita menggunakan determinan metrik dengan metode Sarus. Oke, di sini metode Sarus, tapi ini tidak diberi judul ya, tadi ya. Oke, di sini seperti saat SMA, metode Sarus adalah seperti ini. Dalam penggunaannya, di sini ada metrik 3 kali 3 ukurannya, 3 kali 3 seperti ini. Cara mencari determinannya adalah seperti ini. Ini secara langsung sebutnya apa ya? Nah, ini secara langsung ini seperti ini. Kita kumpulkan perkaliannya yang secara diagonal. Nah, di sini yang sebelah kiri yang pertama ini siapa? Adalah garis pertama. Oke, garis pertama yang ini bentuknya positif. Oke, selanjutnya adalah sini ditambah sini. Ini juga masih positif. Lalu yang ketiga ya, ini juga positif. Oke, 1 2 3. Oke. Yang selanjutnya miring ke kanan. Oke, di sini 3 1. Oke, 1 3 2 1. Salah ya, 1 3 2 2 dan 3 1. Oke, sini ya. Ini negatif. Oke. Yang selanjutnya adalah sini. Oke, lanjutkan sini. Itu negatif juga. Yang selanjutnya sini 2 tambah yang ini 1 negatif. Oke. Seperti itu ya. Kalau misalkan ditulis yang di sini menjadi seperti ini, atau lebih gampangnya caranya adalah seperti di bawah ini. Jadi kita tuliskan dulu suatu metriknya. Oke. Di sini A11, A12, A13, A21 dan selanjutnya sampai yang bawahnya ini belum tertulis ya. 31, A32, A31, A32, sebentar. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3. Ini ada ini ya, kalau yang mudahnya, oke, saya tulis di samping saja. Metrik A kita tulis lagi 3 A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, setelah ini kita tuliskan 2 baris ini yang ditaruh di kanan menjadi A12, A11, A12 ya. Terus A21, A22, A31, A32. Oke, yang selanjutnya kita garis saja. Yang pertama yang ini adalah positif. Nah, seperti yang nomor 1 ini ya. Nomor 1. Yang kedua di sini positif
seperti yang nomor 2. Yang ketiga yang ini positif juga, ini nomor 3. Nah, yang selanjutnya adalah yang miring. Oke, kalau kemiringan garis ini positif ya. Ini negatif nilainya dikalikan ini seperti poin nomor 4 ya. Kita ganti 4. Nah, yang selanjutnya 5 sini negatif juga. Oke, kita ini nomor 1 2 3 4 5 ini hanya simbol yang dari saya supaya mudah dipahami ya dijelaskannya. Sekarang garis yang ke-6 ini nilainya negatif juga, yaitu di sini A12, oke. Lalu A21, oke, sama ya. Lalu A33, oke, sama. Seperti itu caranya kalau metode Sairus. Di sini ada contoh. Di sini ada contoh. Tentukan determinan dari metrik B yang metriknya 32 min 1. 32 min 1. Lalu berarti ini 32 lagi 010 110 maksudnya ya. 110 11 oke ya. Min 2 min 2 1 min 2 min 2 1. Nah, seperti ini. Yang warna tebal ini yang belakang adalah positif, berarti yang pertama di sini 311. 3 dikali 1 dikali 1 ya. Mohon maaf warnanya ini agak ngejreng ya, agak nyolok di mata. Pointer option. Ini warnanya harus dirubah keluar dulu ya, jangan agak lama. Oke, kita lanjut saja. Mohon maaf kalau warnanya kurang ini di mata ya, kurang sedap dipandang. Oke, harus di ini ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya berarti oke. Kepencet. Oke, 10. Nah, di sini yang selanjutnya ini yang pertama tadi, yang kedua yang ini 202. Berarti 2 dikali 0 dikali 2. Yang selanjutnya yang ketiga ini min 1 1 2. Min 1 kali min 1 kali min 2. Min 1 1 2. Min 1 1 2. Oh, ini ada yang salah guys. Mohon maaf lahir dan batin. Min 1 1 min 2. Oke, benar ya? Min 1 1 2. Lalu selanjutnya yang keempat ini adalah negatif atau pengurangan. Kayak di sini negatif ya. Oke, negatif dari min 2 1 min 1. Min 2 dikali 1 dikali min 1 ya, benar ya. Min 2 1 min 1. Kalau ini penulisannya ketukar min 1 1 min 2 juga nggak masalah ya. Oke, yang selanjutnya yang kelima ini min 2 atau dari atas ya. 3 0 min 2. 3 kali 0 kali min 2. Selanjutnya yang ke-6 ini 2 1 1. Oke, 2 1 1. Oke, setelah kita hitung 3 kali 1 kali 1 3. Oke, di sini 3 ya. Ini ada nolnya pasti nol, nggak usah dihitung. Min 1 1 jadi min 1. Min 1 kali min 2 min 2 ya. Oke, benar. Min 2 kali 1 min 2 kali min 1 2. Sebentar. Yang ketiga dulu kita ulangi. Min 1 kali 1 1. Min 1. Min 1 kali min 2 min 2 2 ya. 2 positif. Oke, positif. Lalu di sini yang ketiga keempat min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali min 1 2. Berarti dikurangi 2. Dikurangi 2 ya. Oke, benar ya. Min 2. Ini 3 kali 0 kali min 2 ya 0 ya. Dikurangi 0 lalu dikurangi 2 dikali 1 kali 1 2. Jadi dikurangi 2. 3 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2
3 ditambah 2 sama dengan 5, dikurangi 2 sama dengan 3, dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga jawabannya di sini 1. Sehingga determinan dari metrik B adalah 1. Oke, cukup mudah metode dari arus ini ya, karena kita SMA juga sudah mempelajari ini. Yang selanjutnya adalah metode dengan OBE atau operasi baris elementer. Oke ya. Ini operasi baris elementer. Oke ya, di sini OBE. Lalu di sini yang pertama ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, di sini nanti ada tulisan dulu ya. Dengan mudah karena hasil kali elementer bertanda selain unsur diagonal adalah 0. Dengan mudah karena hasil kali elementer bertanda selain unsur diagonal adalah 0. Oke. Determinan A hasil kali unsur diagonal. Hitung determinan metrik bukan segitiga. Oke, jadi kayak gini. Ada penjelasan bahwa untuk menghitung determinan dari metrik yang bentuknya segitiga, kayak masih ingat segitiga, kayak ini adalah segitiga yang nilainya adalah bukan 0. Oke, berarti ini segitiga yang ada di atas ya, yang bawahnya 0. Sehingga untuk menghitung metrik ini adalah tinggal dikalikan sama determinannya 1 dikali 3 sama dengan 3 ya. Ini betul. Oke. Kok mudah, Pak? Iya, karena kita buktikan menggunakan cara sarus juga kalau yang udah dipelajari. Itu nanti hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, sisanya 1 kali 3 ya. Oke. Jika metrik yang 3 kali 3 ukurannya, di sini juga ada segitiga. Oke, yang ada segitiga ini. Di bawahnya ini 0, artinya kita hanya menghitung yang ada di diagonal saja. Oke, cukup mudah ini. Nah, 1 kali 4 kali 6. Oke, 1 kali 4, 4 kali 6, 24. Sehingga jawabannya di sini 24. Sama ya. Cukup mudah, 1 kali lagi. Ini diagonal, di sini ada nolnya. Sehingga kita hanya menghitung diagonalnya saja, yaitu 1 kali 5 kali 9, yaitu 45. Betul ya? Cukup mudah. Lalu di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau ngitung bukan metrik segitiga? Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Gimana Pak? Ya udah dibuat segitiga aja biar gampang. Soalnya kalau bukan segitiga caranya ya seperti di sebelumnya, contohnya menggunakan sarus ini. Nah, tetapi kalau pengen mudah dibuat OBE, dibuat metrik segitiga dengan cara menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Tetapi operasi baris elementer kan seperti pertukaran baris dikali dengan skalar, terus perkalian baris, penjumlahan dan pengurangan baris, dan penjumlahan atau pengurangan suatu baris dari baris yang lain dan selanjutnya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Kita ada cara-caranya karena ketika menggunakan seperti itu ada aturannya. Kalau tidak nanti nyasar ya. Artinya bahwa nilai determinnya tidak sesuai dengan yang aslinya. Nah, di sini perlu OB untuk menentukan determinan suatu metrik yang bukan segitiga. Artinya kita mengarahkan suatu metrik persegi dibuat menjadi metrik segitiga. Caranya gimana? Yaitu menggunakan OBE. Nah, OBE ini ada banyak tipenya dan ada syarat-syaratnya. Secara umum kan bisa dikalikan skalar ya, misalnya suatu metrik dikalikan skalar K ya, K dikali A. Ada yang elemennya perkalian baris. Oke. Lalu dikurangi atau ditambahkan baris tertentu. Bisa juga tukar-tukar baris. Ya, kira-kira ada 3 yang dominan itu. Nah,
ada menjadi syarat atau aturannya. Yang pertama, jika metrik B berasal dari metrik A dengan satu kali pertukaran baris, maka di sini kita garis bawahi. Nah, saya kasih tanda aja bukan garis bawah ya. Garis bawah yang saya maksud adalah istilah. Di sini pertukaran baris, bukan pertukaran pelajar ya, pertukaran baris. Ketika pertukaran baris, maka determinan B adalah, ini determinan yang metrik awal ya, sama dengan determinan dari metrik yang baru yang sudah ditukar barisnya lalu dikali dengan negatif. Sehingga metrik determinan yang baru adalah dikali nilai negatif. Nah, ya. Contohnya di sini ada suatu metrik, ini contoh yang mudah, 2 kali 1 2 dikurangi 1 kali min 1 kali 1 min 1 berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini yang benar ya. Maka kalau kita tukarkan barisnya, misalnya seperti ini, dari min seperti ini ya metrik A, baris pertama ini kita menjadi baris kedua. Begitupun baris kedua jadi baris pertama, artinya sudah berubah. Maka determinannya di sini adalah dikalikan dengan negatif ya. Artinya kayak gini, kalau saya menuliskan ini metrik A adalah seperti ini, 2, 1, min 1, 1. Sehingga selanjutnya metrik A adalah, kan mau ditukar baris nih. Jadi min 1, 1, 2, 1. Maka, ini kasih tanda determinan ya. Maka kita kalikan dengan negatif di sini. Sehingga negatif kali determinan yang ini kita dapat 3. Artinya negatif 3. Nah, bisa juga melakukan pengerjaannya seperti yang kanan ini. Kalau sebelah kiri ini agak sama dengannya ke kanan ya agak bingung. Makanya menggunakan sama dengan ke bawah. Determinan A sama dengan metriknya ya, determinan 2, 1, min 1, 1. Selanjutnya determinan A ketika kita tukar baris berarti muncul di sini dikalikan negatif. Lalu determinan dari metrik ini 3 dikalikan negatif, sehingga hasilnya negatif 3. Maaf ya, ini min 1 kali 1 min 1 dikurangi 2 kali 1 2. Jadi min 1 dikurangi min 2. Jadi ini min 3, makanya min kali min positif ya. Maaf. Selanjutnya aturan yang kedua. Ingat aturan pertama adalah tukeran baris. Aturan yang kedua, jika metrik B berasal dari metrik A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta K0, maka determinan B sama dengan K, suatu konstanta itu dikali determinan A. Contohnya di sini masih metrik yang sama, 21 min 1, 1. Jadi determinannya 3, ya ini tadi sudah ya. Nah, determinan B di sini didapat dari mengalihkan baris kedua. Baris kedua dengan 2 ya. Di sini baris kedua, OB yang dilakukan pada operasi baris elementer yang dilakukan pada matriks tersebut adalah 2 kali B2. 2 kali B2. Yang tadinya ini, baris ini kali 2, min 1 menjadi min 2, lalu 1 menjadi 2. Sehingga untuk mendapatkan determinannya, kita hitung determinannya dihasilkan seperti ini. Atau misalkan dengan cara tadi yang saya ya, yang langsung saja, misalnya determinan A sama dengan 21 min 1, 1. Di sini berarti determinan A muncul 21 kita kalikan 2. Baris kedua kalikan 2 artinya kita kalikan 2-nya taruh di depan. Lalu determinan A sama dengan 2 dikali, ini adalah 2 kali 2, 4. 4 dikurangi min 2 min 1 yaitu min 2 min 1 yaitu 2 ya.
2. Sebentar. 2 kali 2 4. Saya tulis aja ya. 4 dikurangi min 2 min 1, jadi min 2. Oke ya. 4 dikurangi 2 2. Oh, ini agak sedikit beda ya. Oke, 2 dikali, sebentar. Ini sudah benar kan? 2 kali 2 4 dikurangi min 2 kali 1 2. Ya, jadi tambah 2. Oh, 2 ditambah 4 ditambah 2 6. Oke, sehingga 2 kali 6. Oke. Oke. Ini mohon maaf saya salah menuliskannya. Di sini bukan dikali tapi dibagi ya. Oke, jadi dibagi 2 sehingga determinan A sama dengan setengah kali 6 yaitu 3. Oke. Oke ya. Ini seperti ini. Jadi kalau dikali 2 berarti dibagi 2 ya determinannya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Oke. Ini perkalian dengan sebelah baris. Oke, perkalian konstanta. Oke, kita ulangi lagi. Kalau yang pertama aturannya ketika ditukar baris maka dikalikan negatif. Kalau dikalikan suatu baris dikalikan dengan suatu konstanta, maka nanti determinannya dibagi konstanta itu. Yang ketiga adalah jika metrik B berasal dari metrik A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta tak 0, lalu dijumlahkan pada baris lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Oke, intinya sih ini baris yang lain itu didapat dari pengurangan atau penjumlahan dari baris yang lain tetapi dikalikan atau dikurangi terlebih dahulu. Contohnya di sini. Oke. Ini masih metrik yang sama, yaitu yang ini 21 min 1 1. Oke. 21 min 1 1. Oke ya. Oke, di sini contohnya 1 3 2 6. Oke, ini metrik yang baru ya ternyata. Sehingga kalau misalnya kita cari determinannya 1 dikali 6 min 6 jadi min 6 dikurangi 2 kali 3 6 ya sama dengan min 12 ya. Aslinya ini yang dilakukan pada OBE ini adalah melakukan baris pertama dikali min 2. Oke, lalu tambahkan ke B2 atau baris kedua oke ya. Ya, di sini 1 3. Yang pertama ini dikalikan 2. Ya, artinya jadi sekarang di awang-awang ya masih 2 sama dikali min 2 ya, maaf. Jadi min 2 dan min 3. Nah, min 2 min 3 ini ditambahkan dengan 2 dan min 6. Tambahkan 2 dan min 6. Ini ditambahkan min 2 ditambah 2 0, min 3 6, min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Oke, hasilnya ini 0 dan 3. 0 dan 3. Oke, sebentar. Oh, hitungnya belum selesai nih. Min 2 kali 3 ini min 6 ya. Oke, min 6. Oh, min ya. Positif ini. Oke, saya ulangi lagi. 3 dikali min 2 jadi min 6. Oke, lalu baris yang kedua adalah 2 sama min 6. Sehingga min 6 ditambah min 6 adalah min 12. Oke ya, min 12. Sehingga ditulis 0 dan min 12. Oke, dari sini didapat 1 dikali min 12 ya min 12 ya. Ini terbukti bahwa ini bukan bukti sih ya, dan bukan janji politik. Tetapi ini sedikit menggambarkan bahwa ketika suatu baris dikurangi atau ditambahkan dari hasil baris lain itu sama. Oke.
Atau kita contohkan yang lain. Contoh, misalnya determinan dari metrik C dari misalnya 21, 26, 26, 14 lah ya. Oke. 2614. Oke, hapus dulu. 2614 misalnya. Oke. Nah, di sini kita cari misalnya melakukan OBE. Oh, ini 2, baris keduanya itu 1. Berarti biar jadi Oke. Saya ulangi lagi. Apa namanya soalnya biar jadi lebih bagus. Oke, tadi terlalu ini ya. Oke, di sini ya. Misalnya ini 4 ya. Oke, di sini kan terlihat bahwa baris kedua yang kiri ini 4. Baris pertamanya 2. Oh, berarti saya bisa menjadikan 0 4-nya biar ngitungnya mudah, biar menjadi segitiga, metrik segitiga. Berarti baris pertama tinggal dikalikan 2, nanti dikalikan min 2, nanti ditambahkan baris kedua, baris 0. Nah, berarti OBE-nya min 2 baris 1 ditambah baris 2 ya. Oh, ini masih sama ya. Oke, kita lanjut. Karena kenapa sering dibuat gini? Karena ini dibuat metrik segitiga ya, supaya ngitungnya gampang. Kayak sering kali seperti itu. Lalu di sini berarti 2 di 26, kita tulis dulu. 2 kali min 2 menjadi min 4, min 4 tambah 4, 0. 6 kali min 2 jadi min 12. Min 12 ditambah 4 menjadi min 8. Oke, sehingga di sini min 8 kali 2 menjadi min 16. Oke, kalau misalnya kita cari determinan dari metrik ini, oke, itu determinannya sama dengan determinan C ya, sama dengan 2 kali 4 dikurangi 6 kali 4. 2 kali 4, 8. 6 kali 4, 6 kali 4, 24. Nah, 24 kurangi 8 sama dengan 16 ya, min 16. Oke, sama ya. Oke, jadi ini dapat menggambarkan. Oke. Ini ada satu contoh lagi. Ada satu contoh sebelum sesi pertama ini habis. Contoh 3, tentukan determinan dari metrik A. Oke, seperti ini. Oke, yang pertama di sini dilakukan adalah pertukaran baris ke-1 menjadi baris kedua. Oke, baris yang ini kita tukar menjadi baris kedua, tukeran ya. Artinya metrik determinan A adalah sama dengan negatif dari determinan metrik yang baru. Oke, selanjutnya ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Dalam rangka si posisi yang paling kiri atas itu menjadi angka yang kecil dari kelipatan baris yang kedua ketiga bagian kiri yang lain ya, sehingga gampang. Oke, di sini min 2B1 tambah B2. Oke, 1 kali min 2 menjadi min 2. Min 2 ditambah min 2 ditambah 2 ya, jadi 0. Oke, 0. Dan selanjutnya menjadi di sini juga 3, di sini jadi min 2 juga. Seperti tadi caranya, yaitu jadi min 2, ya metriknya saya tulis dulu ya, menjadi bingung. 121, 210, oke. 121, 110, 210, 012. Oke. 210, 012. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya 2 dikali min 2 min 4, min 4 tambah 1 jadi min 3. Oke, benar ya, ini min 3.
Lalu 1 kali min 2 tambah 0 jadi min 2. Oke, benar. Baris yang lain sama. Jangan lupa di sini dikalikan negatif. Lalu ini B2 ganti ke B3. Tukeran ya. Baris kedua ini tukar ke sini. Oke, tukeran. Ya, selanjutnya. Jadi dikalikan negatif lagi. Jadi negatif positif sekarang. Oke, yang selanjutnya 3B2. Oke, 3B2 yang ini. Ini ditukar juga dalam